Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Galunita Taklana dari MBSA. Di sini saya akan menyampaikan review bab 15 dan 16 dan memberikan tanggapan tentang penilaian kelayakan usaha dan mengidentifikasi untuk adanya strategi pesaing di dalam kondisi adanya wabah virus corona. Yang pertama, saya akan menyampaikan review bab 15 tentang penilaian kelayakan usaha. Jadi, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan dilakukannya studi kelayakan. Yang pertama ada menghindari resiko kerugian, yang selanjutnya memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Selanjutnya ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan. Yang pertama ada pemilik usaha itu sendiri, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Lalu ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan. Yang pertama ada aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek dampak lingkungan. Selanjutnya bab 16 tentang analisis pesaing. Jadi untuk mampu bersaing dalam memasarkan suatu produk, sebaiknya seorang pengusaha pintar dalam membaca situasi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Seorang pengusaha juga harus tanggap terhadap apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Pengusaha yang berhasil atau pengusaha yang dapat dikatakan berhasil adalah pengusaha yang mampu memahami ke perubahan tersebut. Terus bicara tentang bersaing, pasti ada pesaingnya. Pesaing adalah perusahaan yang menjual atau menawarkan suatu produk, barang atau jasa yang sama atau yang mirip dengan apa yang kita tawarkan. Jadi pesaing suatu perusahaan itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada pesaing yang kuat dan yang kedua ada pesaing yang lemah. Ada identifikasi pesaing. Jadi salah satu alasan mengapa kita perlu melakukan identifikasi pesaing adalah agar kita mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing kita tersebut. Selanjutnya ada beberapa hal yang meliputi identifikasi pesaing. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat seberapa besar pasar yang dikuasai oleh pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya, tanggapan tentang bagaimana penilaian kelayakan usaha dan mengidentifikasi untuk adanya strategi pesaing dalam kondisi adanya wabah virus corona. Jadi menurut tanggapan saya, dalam kondisi yang sangat sensitif ini, di mana kondisi adanya COVID-19, itu banyak sekali usaha-usaha yang mengalami kerugian. Hal yang sangat terlihat adalah menurunnya penjualan. Jadi banyak pengusaha yang kebingungan, selain harus memikirkan penjualannya yang menurun, mereka juga harus memikirkan bagaimana cara mereka membayar gaji karyawan yang mereka miliki. Jadi seorang pengusaha itu sebaiknya melakukan sesuatu yang bisa meyakinkan konsumen bahwa usaha yang sedang dijalaninya itu terhindar 100% dari COVID-19. Usaha ini dapat terbantu jika kita melakukan studi kelayakan usaha. Dengan kita melakukan studi kelayakan usaha, dengan mudah kita dapat meyakinkan konsumen kita bahwa produk kita layak atau usaha kita layak untuk diperjualbelikan. Dengan begitu juga kita mampu bersaing dengan pesaing lain dan tidak mengalami kerugian. Dan juga kita tetap bisa beroperasi walaupun ada wabah COVID-19 ini sendiri. Selanjutnya ada strategi yang kedua, yaitu melakukan penurunan harga jual. Jadi di dalam kondisi seperti sekarang ini dapat kita ketahui bahwa harga-harga itu naik dan pesaing itu memanfaatkan situasi ini agar mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Jadi dengan kita menurunkan harga jual, kita mampu, selain kita dapat membantu orang-orang yang terdampak dari virus ini, kita juga dapat memasarkan produk kita dengan mudah. Jadi menurut saya dengan kita melakukan
dua strategi tersebut, kita sudah mampu bersaing dengan pesaing yang ada. Selain kita mampu bersaing, kita juga bisa menjalankan usaha kita atau melakukan produksi seperti biasanya. Kita juga bisa menghindari kerugian dan kita juga bisa menghindari penurunan penjualan. Selain hal-hal tersebut, atau selain dua strategi tadi, kita juga bisa melakukan strategi seperti kita memberikan hand sanitizer, memberikan antiseptik, memberikan masker gratis kepada konsumen setiap melakukan pembelian produk yang kita miliki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.